bahwa cara jalan orang-orang mukmin, orang muslim bersama Nabi SAW ketika melewati neraka di atas syirat menuju surga, menjadikan gambaran bahwa Islam, agama yang dibawa Nabi SAW, ini adalah agama tolong-menolong. Oleh karena itu, kita sebagai muslim ya harus tolong-menolong. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, itu di ayat terakhir surat Al-Maidah, di bawahnya itu, di ujung ayatnya disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi ini disebutkan di surah Al-Maidah. Begitu juga di dalam sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari juga disebutkan bahwa kita menolong atau kita tolong menolong itu tidak terbatas pada orang yang dizalimi, termasuk kepada orang yang menzalimi. Makanya ada sahabat yang bertanya, itu disebutkan di di Sahih Al-Bukhari itu. Jadi dari riwayatnya Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Makanya lalu langsung sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelas kami paham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang-orang yang berbuat zalim? Beliau bersabda, pegang tangannya, artinya agar tidak berbuat zalim. Jadi pengertian tolong menolong itu dalam Islam tidak hanya terhadap orang yang teraniaya, tidak ada terhadap orang yang di bawah, terhadap orang yang berbuat zalim, yang dizalimi, tapi juga kepada orang-orang yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuasaan, yang pejabat, yang di tangannya ada kekuasaan untuk berbuat aniaya. Bagaimana caranya? Nabi SAW menyebutkan pegang tangannya. Jadi ini gambaran bahwa Islam itu adalah agama yang tolong menolong, saling mengingatkan, saling menolong. Jadi nanti ketika di syirat, di atas punggung neraka itu akan dibentangkan neraka untuk menuju ke surga. Jadi ketika rombongan pertama itu digambarkan, ada di hadis bahwa Nabi SAW bersabda, di antara umatku ada 70.000 orang atau 700.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka saling berhimpitan, saling bergandengan. Dari mereka yang masuk pertama sampai yang terakhir, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Jadi kita itu masuk surga yang pertama itu saling berhimpitan, saling bergandengan ketika akan memasuki surga. Ini kan menggambarkan bahwa ada kekuatan berjamaah, saling tolong menolong, saling berikatan, saling berhimpitan ketika akan memasuki surga. Padahal pintu surga aja itu seperti lebarnya dari pintu langit ke pintu langit yang lainnya. Begitu lebarnya pintu langit, pintu surga nanti, tapi umat Islam masuknya itu berhimpitan, bergandengan tangan.
walaupun dengan pintu yang luas, tapi umat Islam masuknya itu bergandengan tangan, berhimpitan. Ini kan menggambarkan bahwa kita itu umat Islam harus saling mengingatkan, saling tolong menolong. Ini yang kelompok pertama disebutkan di hadis tadi itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membimbing mereka. Dan itu belum selesai. Jika nanti di belakang masih ada yang tertinggal karena amal dan perbuatannya di kelompok lain, maka akan berlaku syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaatnya orang sahabat yang khalifah, ada lagi syafaatnya orang mukmin, syafaatnya para syuhada. Belum lagi syafaat di atas sebelumnya itu ada syafaat malaikat, ada syafaatnya para nabi. Maka ketika dibentangkan ini dalam riwayat hadis yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyebutkan ketika ketika nanti dibentangkan jembatan di atas jahanam, neraka, maka berlakulah syafaat pada saat itu. Lalu orang-orang mukmin yang udah melewati itu bergumam, ya Allah, salim, salim, salim. Jadi para sahabat itu nanya, apakah jembatan itu? Apakah sirat itu? Beliau menjawab, sirat itu adalah tempat yang licin yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi pengait, duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka ketika orang mukmin ketika melewati jembatan itu, ada yang seperti kedipan mata, kilat, angin, burung, kuda berlari. Ada yang juga seperti kuda tunggangan. Namun ada juga muslim yang akan selamat, tapi ada juga yang tercabik-cabik, tertunda, dan bahkan ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Jadi ketika orang mukmin itu sudah terbebas dari neraka, dan ketika masuk surga, maka orang muslim, orang mukmin tadi itu nggak berhenti. Maka Nabi menyebutkan bahwa demi zat yang jiwaku di tangannya, maka tidaklah salah seorang dari kalian itu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut al-haq atas saudara-saudaranya yang berada di neraka. Jadi Nabi berjanji dengan segala jiwanya bahwa kita itu nanti semua begitu gigihnya memohon kepada Allah untuk menuntut agar dibantu, diselamatkan saudara-saudara kita yang ada di neraka. Mereka berseru, wahai Rabb kami. Mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, berhaji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah mereka yang kalian ketahui. Maka dalam bentuk yang hitam kelam karena terpanggang api neraka, maka kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan api neraka. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai kedua lututnya. Lalu mereka berkata lagi kembali kepada Allah, wahai Rabb, tidak tersisa lagi seorang pun seperti yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Lalu Allah berfirman kembali kepada mereka, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar dinar, seberat dinar, maka keluarkanlah. Jadi mereka keluarkan lagi yang lebih banyak lagi. Kemudian berkata lagi kepada Allah, sudah selesai, sudah keluar, ya Rabb kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun seperti yang Engkau perintahkan. Lalu Allah perintahkan lagi kembali kepada mereka. Allah berfirman, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat setengah dinar, maka keluarkan dia. Maka mereka pun mengeluarkan jumlah yang banyak. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami tidak menyisakan di dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Maka
Allah kembali lagi berfirman kepada mereka, kembalilah kalian. Maka siapa saja yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat seberat biji jagung, keluarkanlah. Maka mereka mengeluarkan kembali begitu banyak. Dan kemudian kemari mereka menghadap kepada Allah, wahai Rabb kami tidak menyisakan di dalamnya kebaikan yang sama sekali. Ini ada di Sahih Muslim. Jadi perjalanan yang bergandengan tangan tadi menuju surga, ini kelompok yang pertama, berhimpitan meskipun pintinya luas besar, tapi umat Islam itu bergandengan tangan tetap. Dan itu nanti berhimpitan padat. Ini gambaran bahwa umat Islam itu orang yang tolong menolong, saling ingat mengingatkan. Begitu juga gambaran di hari akhirat, meskipun saudara-saudaranya orang mukmin udah terbebas, ada yang di neraka, ada yang di surga. Jadi sebelum disembelih nanti kematian, maka orang mukmin, orang Islam ini masih diberikan kesempatan, memberikan syafaat untuk menolong para saudara-saudaranya yang tertinggal di neraka. Mulai tadi yang dikenal dulu tadi, baru ada yang seberat 1 dinar kebaikannya, baru ada yang kebaikannya cuma setengah dinar, baru ada yang kebaikannya sebesar biji jagung, maka disuruh keluarkan. Ini gambaran kenapa kita sebutkan Islam adalah agama tolong menolong. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bernolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.